Langsung saja caranya seperti ini. Kita ambil alat yang akan kita gunakan untuk mengukur tingkat keasaman tanah kita. Selanjutnya kita tancapkan ke dalam tanah sampai batas yang telah ditentukan, yaitu pada logam yang berwarna emas ini, kawan-kawan. Saya pastikan semua logam yang berwarna emas tertancap baik di dalam tanah. Selanjutnya kita tunggu 3-5 menit untuk mendapatkan berapa hasil atau berapa tingkat keasaman tanah di perkebunan kita, kawan-kawan. Dapat kita lihat di sini jarumnya masih bergerak dari angka 5 menuju angka 5,5. Ya, kita akan tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai, yaitu ditandai dengan tidak bergeraknya jarum dalam alat pH meter ini, kawan-kawan. Jadi sambil menunggu prosesnya selesai, ya saya cerita dulu sedikit mengapa penting untuk mengetahui berapa tingkat keasaman tanah sebelum melakukan proses pindah tanam, yaitu tujuannya untuk menentukan perlakuan apa yang akan kita lakukan terkait dengan tanah kita. Kalau kita mendapati tanahnya cukup masam, maka tentu ada beberapa tindakan yang perlu kita ambil, ya misalnya dengan menambahkan kapur dolomit atau menambahkan abu sisa pembakaran dari kayu. Ya bisa juga kita lakukan dengan menambahkan arang sekam, ya pada kondisi dimana kita mendapati bahwa tanah kita asam. Begitupun sebaliknya, ketika kita mendapati bahwa tanah kita ternyata di kondisi basah, maka tentu ada beberapa tindakan lanjutan yang bisa kita lakukan. Kita kembali ke alatnya, kawan-kawan. Angkanya masih terus naik. Sekarang di angka 6,4 menuju 6,5. Iya, penting juga untuk kawan-kawan petani kopi ketahui bahwa jenis tanaman kopi ini idealnya berada di tingkat keasaman tanah berapa. Jadi menurut pengalaman saya, kopi ini paling tepat atau paling ideal berada di kondisi pH tanah sekitar 6,5, 6,6 atau 6,7, dimana pada tingkat keasaman ini ya semua unsur hara dalam tanah, baik itu unsur hara makro maupun mikro, dapat terserap dengan sempurna oleh tanaman kopi pada tingkat keasaman tanah sekitar 6,5, 6,6 atau 6,7 ini. Dapat kita lihat di sini bahwa setelah 3 menit jarumnya sudah berada di angka 6,6,
dan masih terus bergerak walaupun agak lambat. Setelah kita tunggu kurang lebih 5 menit, ya di sini kita dapati bahwa tingkat keasaman di tanah perkebunan kita berada di angka 6,7 kawan-kawan. Artinya apa? Kondisi tanah kita di perkebunan yang ini ya sangat ideal untuk budidaya tanaman seperti tanaman kopi. Ya mengapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada kondisi atau tingkat keasaman ini semua unsur hara mikro dan makro, baik itu makro primer maupun makro sekunder, dapat terserap dengan sempurna oleh tanaman kopi kita. Ya misalnya NPK itu terserap dengan sempurna, juga magnesium, sulfur dan kalsium terserap dengan sempurna, yaitu merupakan unsur hara makro sekunder. Kemudian unsur hara mikro yaitu boron, mangan, tembaga dan zinc juga dapat terserap sempurna pada kondisi atau tingkat keasaman 6,7 ini kawan-kawan. Lalu ada beberapa unsur hara mikro yang tidak terserap, yaitu yang pertama besi. Ya mengapa besi tidak terserap? Karena besi itu unsur hara mikro besi dapat terserap sempurna pada kondisi tingkat keasaman sekitar 5,2 kawan-kawan. Tetapi ya kita relakan besi, tidak masalah besi tidak terserap dengan sempurna. Yang penting kita sudah mendapatkan 6 unsur hara makro dan 4 unsur hara mikro yang bisa terserap dengan sempurna oleh tanaman kita di perkebunan ini. Ya kegiatan ini akan terus kita lakukan. Kita akan memilih beberapa titik di kebun ini untuk memastikan berapa tingkat keasaman. Jika nantinya kita mendapati bahwa ada beberapa titik yang terlalu asam, tentu kita akan memilih tindakan lanjutan untuk menaikkan pH tanah ini sehingga menjadi ideal untuk budidaya tanaman kopi. Jadi untuk video kegiatan kita kali ini sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kawan-kawan untuk membantu channel ini terus berkembang. Nantikan terus video-video menarik dari channel saya ini seputar perkebunan kopi. Terima kasih dan selamat pagi.